Materi IPA kelas 7 semester 2 Bumiku Semakin Tua. Masih dalam modul Bumiku Semakin Tua, tetapi kita sudah masuk subtopik yang baru, yaitu pencemaran, ya, pencemaran lingkungan. Ya, kita akan lihat dulu ya pengertian dari pencemaran lingkungan pada pertemuan kali ini. Ya, berikutnya baru kita akan masuk lebih dalam lagi, ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang lain. Ya, jadi lingkungan itu suatu area ya, ruangan ya dengan semua objek ya, objek keadaan kondisi ya, objeknya itu bisa ya benda makhluk hidup atau benda mati ya. Nah, ya dalam berbagai keadaan kondisi ya. Nah, itu termasuk manusia dan perilaku manusia itu saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan di lingkungan tersebut. Ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang lain. Ya, jadi lingkungan itu suatu area ya, ruangan ya dengan semua objek ya, objek keadaan kondisi ya, objeknya itu bisa ya benda makhluk hidup atau benda mati ya. Nah, ya dalam berbagai keadaan kondisi ya. Nah, itu termasuk manusia dan perilaku manusia itu saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan di lingkungan tersebut ya. Suatu lingkungan akan tercemar ya, pencemaran lingkungan ya pada saat ya terjadi peristiwa masuknya zat-zat ataupun komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Ya, jadi zat-zat atau komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ya, jadi maksudnya gini ya secara sederhana, ya pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya zat-zat ya, atau komponen-komponen yang tidak diinginkan. Ya, itu yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan ya makhluk hidup yang ada dalam lingkungan tersebut. Ya, keseimbangan terganggu sehingga ya kemungkinan bertahan hidupnya itu menjadi terganggu juga. Ya, nah pencemaran ya itu disebut juga dengan polusi. Lalu, komponennya yang menyebabkan pencemaran disebut dengan polutan. Nah, disebut dengan polutan jika komponen tersebut melebihi batas normal ya. Kalau masih batas normal ya itu belum sampai disebut polutan ya, itu hanya ya komponen yang mengganggu saja, belum sampai polutan. Nah, polutan menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak sesuai dengan fungsinya ya, kurang sesuai atau tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, itu terjadi terganggu lingkungannya. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu dan merugikan makhluk hidup, yaitu pencemaran. Ya, banyak sekali contoh-contoh pencemaran. Nanti kita lihat satu persatu ya. Sekarang kita lihat penyebab pencemaran. Ya, penyebab pencemaran itu ada dua. Yang pertama itu secara alami. Pencemaran secara alami, yaitu pencemaran dengan bahan yang berasal dari alam ya, seperti bencana alam. Ya, misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus ya, atau misalkan pencemaran ya air yang mendadak banyak ya dari laut ya, contohnya tsunami ya, itu juga pencemaran alami menyebabkan ya air bersih di darat menjadi berkurang ya, terjadi pencemaran oleh air laut dari tsunami ya. Nah, tapi juga pencemaran bisa terjadi karena kegiatan manusia ya. Nah, pencemaran akibat kegiatan manusia contohnya apa? Kegiatan industri yang menghasilkan limbah, ya, transportasi itu banyak terjadi pencemaran udara, ya, pertambangan sama ya itu menggunakan
ya apa namanya menggunakan limbah yang menghasilkan limbah ya, menghasilkan limbah ya, juga rumah tangga juga limbahnya banyak ya, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya, semuanya itu ya. Pencemaran itu ada 3 jenis ya, pencemaran secara biologis, pencemaran secara fisik, dan pencemaran secara kimiawi ya. Bedanya apa sih ya? Ujung-ujungnya sih memang ya menyebabkan lingkungan jadi tercemar, tapi ya di mereka mencemarkannya dengan ya dengan faktor biologis, faktor fisik, dan kimiawi. Untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu ya. Pencemaran biologis. Ya, pencemaran biologis itu disebabkan oleh berbagai macam mikroba yang dapat memicu timbulnya wabah penyakit. Ya, jadi ini ya mikroba yang menimbulkan wabah penyakit ya. Ya, itu bakteri yang jahat misalnya ya. Polutan ini biasanya mencemari air sumur, sungai maupun danau. Ya, biasanya larinya sih ke air, ya air bersih. Ya, air bersih yang tercemar ya. Itu menyebabkan kita menjadi sakit ya. Pencemaran bisa bersumber dari orang yang menderita penyakit, bisa ya kalau menderita penyakit terus dia misalkan bersin ya ataupun membuang air liur secara sembarangan, itu bisa pencemaran secara biologis ya, atau sampah buangan atau sumber alam yang lainnya. Ya, itu pencemaran secara biologis ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini air ya, air sungai ya. Ini tercemar sekali oleh sampah. Ya, sampah ini banyak bakteri-bakterinya, ya mikroba-mikroba yang menyebabkan ya itu banyak penyakit ya, banyak penyakit. Nah, seperti ini. Ya, dan ini juga dimakan oleh hewan yang akan nanti dimakan oleh kita juga ya, berbahaya sekali ya pencemaran ya, secara biologis ini ya. Selain pencemaran biologis, ya kita juga ya akan lihat pencemaran fisik. Apa itu? Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas ya. Itu yang menyebabkan ya bisa air, bisa tanah ya jadi tercemar. Contohnya botol plastik, ya, styrofoam, ya, sampah perabotan rumah tangga ya kalau habis banjir ya, habis misalkan kebakaran itu biasanya ya itu sisa-sisanya akan dibuang secara sembarangan ya, itu sampah perabot rumah tangga ya dan lain-lain, itu pencemaran fisik ya. Nah, ini contohnya ya. Tuh ada kasur ya, ada apa lagi tuh, kardus lah, ada apa kayu ya, apa kaleng minuman, plastik dan sebagainya. Ya, ini sampah-sampah fisik. Ya, ini menyebabkan tanah bisa tercemar, juga air. Ya, udara juga bisa karena bau. Ya, banyak juga penyakit di situ. Ya. Yang terakhir adalah pencemaran kimiawi. Ya, pencemaran disebabkan oleh zat-zat kimia ya, seperti limbah industri. Ya, ini khusus ya zat-zat kimia ya bukan bakteri ya. Nah, misalnya zat-zat logam berat yang dapat dalam limbah industri. Ya, contohnya timbal ya, atau raksa ya, air raksa ya. Ataupun senyawa-senyawa non logam seperti senyawa nitrat, asam sulfat, zat-zat lain yang dapat mempengaruhi lingkungan mengalami kerusakan ya. Zat-zat ya, senyawa-senyawa asam ya, senyawa basa ya, itu bisa merusak lingkungan ya. Selain juga ya zat-zat logam-logam berat ya, limbah-limbah industri ya. Nah, ini contoh ya, contohnya yaitu di mana air buangan limbah ya itu masuk ya ke sumber sumber air bersih ya. Di sini mungkin sungai ya, sungai ya. Ini berbahaya sekali kalau air bersihnya tercemar oleh logam-logam berat ya, itu bisa menyebabkan penyakit ya pada kita
ya, entah itu sakit kulit atau sakit di bagian dalam, ya, itu berbahaya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, pencemaran lingkungan dapat diakibatkan karena alami, ya, bencana alam, ya, atau kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Yang kedua, bahan pencemar lingkungan dapat digolongkan menjadi bahan biologis, bahan fisik, ya, dan juga bahan-bahan kimiawi. Ya, inilah yang kita pelajari, ya. Nah, sekarang kita lihat tugasnya. Tugas untuk kamu, ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada, ya, sampah, ya, sampah di air, ya. Nah, tuliskan pencemaran apa saja yang dapat kamu identifikasi dari gambar tersebut. Ya, pencemaran. Tadi kan kita sudah belajar ada pencemaran biologis, fisik, dan kimiawi, ya. Tuliskan pencemaran apa saja, ya, yang ada di gambar itu yang kamu bisa identifikasi, dan tuliskan juga apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut. Ya, kenapa kok bisa sampai terjadi pencemaran seperti itu? Ya, kamu nanti itu ada di LK, ya. Masih sama dengan tugas yang pertama. Ya, ini kamu amati, ini gambarnya, ya, gambarnya, ya, agak sedikit berbeda. Ya, kamu lihat di sini pencemaran apa saja yang teridentifikasi dari gambar ini. Ya, beda dengan gambar yang pertama. Ya, kamu tuliskan juga apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran seperti itu. Ya, oke, ya, semangat belajar. Ya, jangan lupa, ya, bahan belajar itu banyak, ya, kamu bisa mencari dan mencari, ya. Sudah selesai kita belajar kali ini, ya. Kamu simak baik-baik, ya, video pembelajarannya, ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya. Selamat belajar, oke?